2,000 years later. Pengertian Internet. Internet, singkatan dari Interconnected Network, adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Dengan internet, kita bisa mengirim pesan, email atau WhatsApp, menjelajahi informasi, Google atau Wikipedia, menonton video YouTube, Netflix, bermain game online, atau belanja online, dan lain-lain. Cara kerja internet. 1. Perangkat kamu, HP atau laptop terhubung ke internet melalui Wi-Fi dan data seluler atau LAN. 2. Data dikirim ke server, komputer pusat, tempat website atau app berada. 3. Server, membalas dengan mengirimkan informasi ke perangkat kamu. 4. Semua ini terjadi dalam milidetik sehingga terasa instan. Contoh, saat kamu mengetik cuaca hari ini di Google, data dikirim ke server Google, lalu Google mengirimkan jawabannya ke browser kamu. Fungsi dan manfaat internet: komunikasi, email, video call, chatting, media sosial. Edukasi, e-learning, kursus online, sumber referensi, hiburan streaming, film, musik, game online, konten YouTube. Bisnis dan ekonomi, toko online, digital marketing, transaksi perangkat, informasi, akses berita, dialog, artikel, tutorial. Sosialisasi, bergabung di komunikasi atau from online. Pemerintahan, layanan publik online atau e-KTP, bayar pajak, BPJS, dan lain-lain. Penggunaan internet yang baik untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, untuk komunikasi sehat dan positif, untuk meningkatkan kreativitas dan penghasilan, untuk menjaga etika dan keamanan digital. Untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, internet memberi akses tak terbatas di berbagai informasi dan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Ini sangat membantu siswa, mahasiswa, guru, bahkan orang tua. Contoh, mencari bahan presentasi sekolah dari situs seperti Wikipedia, Britansia, atau Perpusnas. Menonton video pembelajaran di YouTube, EduZerius, Ruang Guru, Khan Academy. Mengikuti kelas online seperti coding, decoding, desain grafis di Canva, atau kursus sertifikat Google. Dampak positif: memperluas wawasan, membantu belajar mandiri, meningkatkan kemampuan teknologi. Untuk komunikasi sehat dan positif, internet memudahkan komunikasi dengan siapa saja, kapan saja. Tapi pengguna yang baik adalah jika komunikasi itu sopan, bermanfaat, dan menjaga etika. Contoh, chat dengan guru atau teman untuk diskusi tugas, video call dengan keluarga yang jauh, mengikuti webinar dan forum diskusi. Dampak positif: hubungan sosial tetap terjaga, mendapat ilmu atau solusi dari orang lain, membangun jaringan kerja dan belajar. Untuk kreativitas dan penghasilan, internet memberi kesempatan untuk berkarya dan membangun usaha. Contoh, membuat konten YouTube edukasi dan vlog bermanfaat, menjual produk di marketplace antara lain Shopee, Tokopedia, dan ETS. Menjadi freelancer, desain, menulis coding di Fiverr, Upwork, dan Project Co-id. Dampak positif: mengembangkan keterampilan baru, menambahkan penghasilan, mengasah jiwa wirausaha. Untuk menjaga etika dan keamanan digital, penggunaan internet yang baik akan sadar terhadap jejak digital dan melindungi diri dari bahaya cyber. Contoh, tidak membagikan data pribadi seperti KTP, nomor rekening, alamat sembarang. Menggunakan password yang kuat dan menggantikannya secara berkala. Memverifikasi kebenaran berita sebelum membagikan, cek fakta. Dampak positif: terhindar dari penipuan, doxing, dan cyberbullying. Menjadi pengguna yang bertanggung jawab, menjadi reputasi online.
Penggunaan internet yang tidak baik. 1. Untuk hal yang merugikan atau melanggar hukum. 2. Menyerap informasi tanpa verifikasi. 3. Kecanduan internet. 4. Kurangnya kesadaran privasi dan etika. Untuk hal yang mengurangi atau melanggar hukum, internet biasa digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, mengurangi lain jika tidak disertai kontrol diri. Contoh: 1. Mengakses situs pornografi. 2. Menyebarkan ujian kebencian atau rasisme. 3. Melakukan penipuan online, modus undian, lowongan palsu, pinjol ilegal. Dampak positif. 1. Masalah hukum. 2. Kerusakan moral dan mental. 3. Mempengaruhi perilaku buruk di dunia nyata. Menyerap informasi tanpa verifikasi. Mudahnya informasi membuat orang sering menyebarkan berita tanpa kebenaran, hoax. Contoh: 1. Membagikan berita palsu tentang vaksin, politik, atau agama di grup WA. 2. Menelan berita secara mentah-mentah, konten TikTok tanpa cek fakta. Dampak negatif: menyesatkan orang lain. 2. Menimbulkan kepanikan massal. 3. Memecah belah masyarakat. Kecanduan internet. Penggunaan internet yang berlebihan bisa membuat seseorang lalai terhadap tanggung jawab. Contoh: 1. Bermain game online atau media sosial 10 jam per hari. 2. Begadang karena nonton konten hiburan non-stop. 3. Tidak fokus belajar karena selalu ingin scrolling. Dampak negatif: 1. Prestasi menurun. 2. Kesehatan terganggu, mata lelah, insomnia. 3. Kehidupan sosial jadi renggang. Kurangnya kesadaran privasi dan etika. Banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang mereka bagikan bisa berdampak buruk. Contoh: 1. Membagikan foto atau video pribadi orang lain tanpa izin. 2. Menjelek-jelekan seseorang lewat komentar atau status. 3. Menggelokasi atau data pribadi ke publik. Dampak negatif: bisa digunakan untuk kejahatan, pemerasan, penculikan. 2. Menyakiti orang lain secara psikologis. 3. Menyebabkan konflik. Cara bijak menggunakan internet. 1. Gunakan untuk belajar dan hal bermanfaat. 2. Batasi waktu online, jangan sampai lalai belajar atau ibadah. 3. Jaga etika dan sopan santun saat berkomentar atau membagikan sesuatu. 4. Lindungi data pribadi dan jangan asal klik link mencurigakan. 5. Sharing informasi sebelum membagikan, sharing sebelum sharing. Hoak pada internet. Hoak dari kata Inggris hoax adalah informasi palsu, menyesatkan, atau berita bohong yang disebarkan dengan tujuan tertentu, seperti menipu, menakut-nakuti, memprovokasi, atau hanya untuk hiburan yang tidak bertanggung jawab. Hoak sama dengan informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar. Ciri-ciri hoak: tidak ada sumber yang jelas, tidak mencantumkan nama penulis, media resmi, atau institusi, judul sensasional atau provokatif. Contoh: mengerikan, negara akan hancur karena ini, menyuruh cepat dibagikan. Contoh: sebarkan ke semua grup sebelum dihapus, tidak bisa diverifikasi kebenarannya, tidak ditemukan media terpercaya atau situs resmi. Tujuan penyebaran hoak: 1. Menyesatkan atau membohongi orang lain. 2. Mengadu domba kelompok masyarakat atau provokasi.
3. Menjatuhkan nama seseorang atau lembaga. 4. Menimbulkan kepanikan massal. 5. Mendapatkan uang dari klik, iklan, atau trafik tinggi. Contoh nyata hoak. 1. Kesehatan. Minum air garam bisa menyembuhkan COVID-19. Politik. Calon X dicurigai penjahat. Ini buktinya. Agama. Siapa yang tidak menyebarkan ini akan celaka. Sosial. Jangan keluar malam. Akan ada kerusuhan. Pendidikan. UN akan dihapus minggu depan. Dampak bahaya hoak. Menimbulkan ketakutan atau kepanikan. Memecah belah masyarakat. Menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah atau media. Merusak reputasi seseorang. Membuat keputusan salah karena informasi keliru. Dapat diproses hukum sesuai UU ITE. Cara mengatasi hoak. Cek kebenaran informasi, gunakan situs pengecekan fakta seperti Trueback Hoax ID. Cek fakta.com, Kominfo, Go.id. Ada bagian khusus hoak. Baca dari sumber resmi. Gunakan media terpercaya seperti Kompas Detik, BBC, CNN, Indonesia, Antara, Republika. Cara menghadapi hoak. 1. Jangan mudah terpercaya judul, bacaan isi berita secara menyeluruh, bandingkan dengan berita lain. 2. Jangan ikut menyebar. Meskipun katanya di grup keluarga ada teman dekat, tetap jangan dibagikan jika belum jelas. 3. Edukasi keluarga dan lingkungan. Ajak orang tua, saudara, dan teman belajar mengenali hoak. Kesimpulan internet adalah teknologi luar biasa yang bisa sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak, etis, dan bertanggung jawab. Namun, bisa menjadi bahaya dan merusak jika digunakan untuk hal negatif. Gunakan internet untuk belajar, berkarya, dan berbagi kebaikan, bukan untuk menyebarkan keburukan atau merugikan orang lain. Tamatlah sudah acuan tadi.